Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena saya juga di sini sehat ya. Saya Ronald Surapraja, selamat datang kembali kita bersama-sama di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yes. Kita ngobrol santai, berbicara mengenai masalah kesehatan dari narasumber kita, ya termasuk kita harus mengambil manfaat dari kesalahan yang pernah dia lakukan, kita jangan sampai mengulanginya. Ya, tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh 3 sahabat saya, 3 orang panelis kita untuk hari ini. Siapakah dia? Inilah dia, panelis kita. Dan inilah para panelis kita, ada Coach Arief, seorang pakar Neuro-Linguistic Program. Ada juga Mbak Preti di sini yang makannya banyak, saya kasih bocoran, tapi badannya segini-segini aja. Sehat terus ya Mbak Preti ya. Iya, sehat selalu. Iya, dan juga ada Mas Boy Abidin. Pemirsa, yang namanya serangan jantung masih selalu menghantui kita. Ini biasanya memang serangannya mendadak, tapi faktor pemicunya tidak mendadak. Kita tabung bertahun-tahun. Sama seperti yang dirasakan oleh narasumber kita kali ini, dia ini pernah merasakan terkena serangan jantung ya. Waktu itu awalnya rasanya adalah tangan kesemutan, dada terasa nyeri, itu biasanya gejala-gejala klasik standar gitu kan ya. Betul sekali. Ketika dilakukan pemeriksaan memang ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Ada sekitar 70 sampai 80%. Beliau harus dipasang ring supaya kesehatannya bisa membaik ya. Bagaimana kondisinya saat ini? Mari kita undang Bapak Nur Iman Subono alias Pak Boni. Pak Boni silakan Pak. Beliau ini adalah seorang dosen ilmu politik. Wow. Pak Boni apa kabar Pak? Baik Kang Ronald. Sekarang kondisinya bagaimana? Alhamdulillah. Tapi benar pernah terkena serangan jantung? Iya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 boleh diceritakan sama para panelis kita Pak? Iya. 2008 itu saya pulang mengajar bersama istri. Tiba-tiba agak sesak begitu ya. Walaupun indikasinya sebelumnya udah sempat ditegur sama teman saya karena sering semutan di kiri kanan ini ya. Tapi saya pikir ya itu mungkin terus pijet biasanya sembuh. Terus ada rasa mah. Kebetulan saya punya mah jadi saya pikir ini mah aja ya, saya lagi kambuh. Ketika on the way pulang itu kok saya merasa sakit. Kemudian saya minta ke istri saya kebetulan lewat rumah sakit, tolong deh periksa ke unit gawat daruratnya. Terus diperiksa pakai EKG itu ya. Dokternya bilang ada baiknya Anda nginep gitu. Apaan sih? Karena waktu itu udah sembuh gitu ya. Cuma istri saya bilang nggak bisa, kamu besok harus ke dokter yang ada di sini gitu ya. Terus saya bilang 6 bulan yang lalu kan saya ke dokter itu juga, dokter jantung. Treadmill semua nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi istri saya mendesak ya karena sebagai orang yang berkuasa khususnya untuk kesehatan. Yang berkuasa Pak, sayang Bapak itu istri Bapak. Iya, jadi saya periksa, nurut lah Kang ya. Hasilnya? Hasilnya dokternya bilang kayaknya Anda ada gejala koroner. Saya kaget itu di situ baru ya. Jadi ya udah, keputusannya kateter, diperiksa lagi kan semua. Dan ketika dilakukan tindakan itu, tiba-tiba dokternya bikin saya kaget lagi tuh Kang. Dia bilang, waduh kayaknya ini udah ketutupnya udah mulai banyak ini. Dan kalau nggak salah tuh lubangnya tinggal 1 jarum itu. Ada kemungkinan Anda bypass. Aduh saya langsung dot lagi. Nah, kemudian dokternya bilang saya ada special ring, dia bilang saya coba ya. Begitu itu bisa ini kan saya ngeliat di monitor darah kayak ngalir semua itu ya. Langsung kepala tuh langsung ini toh penyebabnya gitu ya. Nah, sejak itu istri saya bilang udah nggak ada lagi kompromi, kamu harus berubah, harus obat segala. Nah, saya juga mulai olahraga gitu. Istri Bapak yang menyuruh Bapak untuk berubah? Apa yang berubah? Gini Kang Ronald, jadi waktu itu istri saya nanya ke dokternya, ini penyakit suami saya apa ini? Terus dokternya dengan sambil ketawa, ah ini Bu sebelum kawin sama Ibu waktu muda hidupnya nggak tertib. Gitu. Benar tapi Pak? Ya saya kira iya. Makan berantakan. Makan berantakan, begadang, tidur malam, ya kerjaan tuh dikerjain malam, cilakanya. Mohon maaf, rokok. Dulu saya ngerokok. Dulu merokok, ya. Dulu merokok ya. Nah aku mau jelasin nih bagaimana sih gambaran penyumbatan pada pembuluh darah bagi orang-orang yang maksudnya kolesterolnya tinggi atau kualitas darahnya buruk. Nah seperti ini, jadi tubuh kita itu terdiri dari pembuluh darah semua. Kalau misalnya kita potong nih,
kita lihat dalamnya ya, sebenarnya tuh dia tuh bentuknya kayak saluran, kayak pipa begini, dan di sini tuh adalah tempat mengalirnya darah. Sumbatan pada pembuluh darah tuh seperti apa sih? Jadi ini nih pemirsa nih, plak pembuluh darah ini nggak ujuk-ujuk langsung kebentuk. Dia mulai dari tipis-tipis, nanti makin lama makin tebal. Proses ini bahkan sudah terjadi mulai dari usia muda. Makin lama dia makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin nyumbat. Kalau misal 90% ya berarti cuma sisa sedikit sekali tuh darahnya bisa lewat. Yang terjadi apa? Kerusakan deh pada organ tersebut. Contohnya kalau misalkan pada Pak Boni, ini kan ada sumbatan nih di pembuluh darah jantungnya. Aliran darahnya ini nggak bisa lewat buat ngasih suplai oksigen dan nutrisi ke otot jantungnya. Terjadi kerusakan otot jantung. Dan saya satu mau menambahkan juga untuk pemirsa tadi. Kan tadi Pak Boni mengatakan 6 bulan lalu dikatakan baik-baik saja. Nah, kemudian baru sekarang ada serangan tadi. Proses ini memang terjadinya bertahap begitu ya. Jadi makanya perlunya kita melakukan pemeriksaan medical check up atau pemeriksaan kesehatan kita itu secara berkala. Ya. Kapan periksa tensi? Oh kemarin, kapan kemarin? 2 tahun yang lalu katanya gitu ya. Artinya kita Udah nggak nggak tahu. update dong. Udah nggak update Udah lagi. nggak update. Jadi makanya perubahan itu akan terus terjadi. Terutama yang sudah usia-usianya memang faktor risiko. Jadi pemeriksaannya harus lebih sering, lebih berkualitas. Selain kuantitas juga kualitasnya harus baik. Coach Arief, apakah tugas beliau sebagai dosen juga berpengaruh kepada kesehatannya? Tentunya, pastinya. Dan biasanya berdasarkan pengalaman, ketika mulai terjadi sebuah penyakit atau serangan, itu ada titik mulanya. Biasanya bisa di range antara 3 sampai 6 bulan dari sebuah problem yang terjadi dan itu yang menjadi pemicu. Itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya tumpukan-tumpukan tadi dari gaya hidup, cara makan, pola berpikirnya, istirahatnya juga kurang gitu kan sampai malam dan sebagainya. Stres ini memang luar biasa ya, maksudnya membunuh pelan-pelan ya. Dampaknya tidak langsung dan membutuhkan waktu karena tumpukan sama seperti kayak tadi plak gitu ya. Pelan-pelan, tapi lama-lama menjadi bukit tadi ya. Yang akhirnya tinggal meledak saja. Setelah tahu kondisi Bapak sekarang seperti ini, tentu kan harus ada perubahan ya Pak ya. Iya. Perubahan apa yang Bapak lakukan demi kesehatan loh Pak? Pertama mengonsumsi obat, tapi selalu keluhan saya itu ya, ketika saya terlalu mengkonsumsi obat, sakit di lambungnya itu luar biasa ya. Olahraga pernafasan itu dan itu membantu. Sekitar 3 tahun yang lalu itu saya merasa punya gejala yang sama. Jadi saya minta anak saya tolong dikontakin dokter jantung. Komentarnya begitu, wah Anda ini harus pasang ring lagi nih. Ya Wah, saya langsung ampun. di end of the day nih saya bilang saya minta waktu dulu gitu ya. Nggak tahu gimana tiba-tiba kawan saya WA saya menawarkan teknologi laser ini. Jadi itu saya pakai. Yang paling membantu saya adalah memang tidur nyenyak. Tidurnya berkualitas pas bangun seger dong? Pas bangun seger itu yang saya lihat. Si nyeri-nyeri dada kesemutan sudah nggak ada? Alhamdulillah udah enggak ya, saya nggak ada. Mungkin nyeri-nyeri ini aja, kehidupan. Pernah periksa ke dokter jantung lagi soal yang kedua ini katanya harus pasang ring? Saya periksa, memang dia bilang oke, tapi ya itu mengingatkan ini karena ini udah yang kedua, Anda harus hati-hati. Saya bilang iya. Pemirsa, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Pak Boni bagaimana caranya Pak Boni untuk terus menjaga kesehatan. Tentu kaitannya dengan teknologi laser. Bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu menjaga kesehatan kita. Jadi, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisah kesehatannya Pak Boni. Saya ulang lagi sedikit supaya Anda masih fresh pemirsa atau mungkin Anda baru bergabung bersama kami. Jadi beliau ini sebagai seorang dosen pernah mengalami serangan jantung tahun 2008. Waktu itu di pembuluh darah jantungnya terjadi sumbatan antara 80 sampai 90%. Bahkan pada saat itu sudah disarankan untuk operasi bypass ya. Sudah bukan ring lagi, cuman akhirnya memang dipasang ring. Kondisi membaik sampai terasa lagi gejala yang sama di tahun 2019. Dan akhirnya beliau diminta untuk pasang ring lagi, tapi untungnya tidak harus dipasang ring karena beliau sadar lalu melakukan perubahan gaya hidup dan dikombinasikan dengan penggunaan teknologi laser. Sekarang rasanya apa Pak setelah Bapak melakukan gaya hidup sehat plus teknologi laser? Ya, saya kira yang paling kerasa ya fit ya. Fit. Terutama tidur yang, jadi tidur bukan durasinya yang panjang, tapi kualitas tidur tuh yang berkualitas ya. Dan itu saya rasakan kalau saya bangun tidur. Biasanya terus sedikit olahraga, terus mandi tuh seger sekali. Pada saat ngajar, apa kaitannya ketika tidur Bapak cukup dengan ngajar?
Ya saya kira konsentrasi ya terutama ya. Oke, jadi memang sudah terasa manfaat dari penggunaan teknologi laser, Mas Boy. Nah, tadi saya juga ingin menambahkan mengenai teknologi laser terhadap kesehatan pembuluh darah dan kualitas darah pada Pak Boni. Jadi kalau Pak Boni pernah dengar atau juga mungkin pemirsa sering mendengar istilah, oh darah saya kental. Darah saya juga punya mekanisme untuk mengental pada kondisi-kondisi tertentu. Cuman ada beberapa kondisi orang yang memang kadar kekentalan darahnya lebih tinggi atau yang kita sebut dengan hiperagregasi trombosit. Nah ini kita lihat, itu ada bagian yang menggumpal, itu yang disebut dengan adanya gumpalan pada trombosit pembuluh darah kita. Ini satu kondisi yang kalau pada orang-orang tertentu jadi hiperagregasi akan menyebabkan perlambatan aliran darah. Dengan adanya teknologi laser, maka gumpalan-gumpalan ini akan terurai. Sirkulasi darah atau kualitas darah kita akan menjadi baik dan sirkulasi darah akan berjalan lebih lancar. Harapannya seluruh organ di tubuh kita akan berfungsi dengan baik ya. Jadi serangan jantungnya bisa dihindari, komplikasi bisa dicegah, kemudian juga masalah komplikasi di otak, di ginjal dan organ lainnya bisa teratasi. Oke, thank you Mas Boy. Jadi si teknologi laser selain memegang peranan penting pada kualitas darah, dia juga bisa membantu untuk meningkatkan elastisitas dari pembuluh darah. Pasti kita semua pernah dengar ya masalah dengan nitric oxide. Jadi nitric oxide itu merupakan sebuah senyawa yang memang pada dasarnya itu diproduksi oleh sel-sel yang menyusun pembuluh darah kita. Tapi seiring dengan meningkatnya usia, produksi nitric oxide itu menurun. Padahal si nitric oxide ini megang peranan penting banget buat ngelebarin pembuluh darah. Kita bayangin ada selang, yang satu diameternya kecil, yang satu diameternya besar. Kita alirin air yang sama, pasti tekanan yang lebih tinggi itu pada selang yang kecil. Makanya nitric oxide itu berpegang peranan penting pada tekanan darah. Jadi kalau pembuluh darah kita itu melebar, tekanan darahnya bisa turun. Kerja jantung juga bisa menurun. Pembuluh darahnya lebih baik, elastisitasnya meningkat. Nah, aliran darah juga jadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar ini penting banget pemirsa. Jadi contohnya ya pada Pak Boni ya, konsentrasinya makin bagus, daya pikirnya makin bagus. Kenapa? Karena tidurnya selain berkualitas, aliran darahnya juga lancar sampai ke sistem saraf pusat. Regenerasi sel-sel di sana juga baik. Akhirnya yang terjadi apa? Daya pikirnya jadi makin bagus lagi. Jadi kita maunya pas waktu kita udah tua, daya pikir kita juga masih oke, masih bagus. Saya mau memberikan satu tips yang sederhana sebenarnya. Jadi kenapa seseorang itu jadi gampang stres? Karena dia kadang-kadang dalam pikirannya menganggap bahwa ini tidak mudah diselesaikan. Saya mau menyarankan, khususnya ketika menjelang mau tidur, kita melakukan self-suggestion pada diri sendiri. Nah, cara self-suggestion ini gampang banget, sederhana, cuma dengan menggunakan jari, gitu ya. Dengan cara ditekan. Jadi ditekan di setiap jari, sambil mengatakan ya, setiap hari saya semakin baik dan semakin sehat. Semakin hari saya semakin baik dan semakin sehat. Semakin hari saya semakin baik dan semakin sehat, sebanyak 10. Itu menunjukkan kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti Pak Boni tadi mengatakan bahwa ketika dia mengalami kondisi nggak enak, dia yang bertanggung jawab pergi ke UGD, kan dia memeriksa badannya dan sehatnya. Begitu juga dengan Anda. Anda harus bertanggung jawab pada diri Anda sendiri, termasuk dengan menggunakan teknologi laser supaya membuat hidup Anda semakin sehat. Karena jangan sampai kita sibuk-sibuk mencari uang, tetapi kita sendiri nggak bertanggung jawab buat kehidupan kita. Katanya kita cinta sama keluarga kita, katanya kita sayang sama keluarga kita, tetapi kita sendiri nggak sayang sama tubuh kita. Begitu. Pemirsa, kita akan masih bahas lagi ya bagaimana caranya kita menjaga kesehatan dari kisahnya Pak Boni yang mungkin bisa jadi juga Anda merasakannya ya. Bagaimana caranya tentang teknologi laser menjaga kesehatan Anda harus simak obrolan saya dengan Mas Panji berikut ini. Salah satu syarat untuk menjadi sehat adalah ketika kita bisa memastikan semua organ tubuh kita teraliri darah dengan baik. Ya. Artinya apa? Nutrisi dan oksigen sampai. Betul sekali, dan kita juga membutuhkan aliran darah yang lancar. Ya. Ini berbagai macam usia loh. Betul. Mulai dari kita lahir sampai di usia kita senja, Ya. tetap membutuhkan aliran darah yang lancar. Nah, percayalah pemirsa, ketika darah kita kental, tunggu saja. Penyakit akan datang. Kalau misalnya Anda kata bisa menyumbat di jantung, Tuh, jadinya. serangan jantung. Kalau di otak. Stroke. Nah, makanya kita harus segera membuat aliran darah kita lebih lancar. Darahnya jangan sampai kental, Ya. gumpalan darah harus terurai. Dan ini bisa kita lakukan dengan melakukan kombinasi pola hidup yang sehat dan juga memanfaatkan teknologi laser. Karena kalau misalnya kita menggunakan teknologi laser secara rutin, ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga kualitas pembuluh darah kita. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi laser, bukan hanya laser berwarna merah saja, tapi juga ada warna merah, biru, dan juga kuning. Nah, yang merah ini untuk membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Itu yang merah.
biru beda. Yes. Kuning juga beda. Kalau biru yang satu ini buat pembuluh darah Mas Panji kan? Betul sekali, pembuluh darah lebih lentur, lebih lebar, aliran darah lebih lancar, dan manfaatnya tekanan darah kita juga bisa lebih terkendali. Kalau yang kuning pemirsa, ini punya julukan The Happy Light ya. Betul sekali. Karena kalau kita menggunakan teknologi laser yang berwarna kuning ini bisa membantu memberikan efek relaksasi, ketenangan, akhirnya tidur kita pun jadi jauh lebih berkualitas. Ya. Sekarang Anda bisa gunakannya di garis pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Dokter laser ini kan dia menggunakan 10 titik mata laser dengan 3 warna laser nih, merah, biru, dan juga kuning. Jadi ketika kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, pertama-tama dia akan menstimulasi titik akupuntur. Ya. Kemudian dia juga akan menstimulasi pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kita harus ingat loh bahwa kesehatan diri kita ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tapi kalau kita sampai sakit, satu keluarga kan juga terkena dampaknya. Iya, just a phone call away. Pemirsa, nomornya sudah ada. Ingin menjadi sehat, silakan dihubungi sekarang juga Mas Panji ya. Betul sekali. Atau Anda juga bisa foto dulu nih. Silakan. Supaya nanti Anda bisa hubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Boni, seorang dosen ilmu politik ya. Beliau ini pernah mendapatkan serangan jantung tahun 2008, wajar karena sumbatannya sudah mencapai 90%. Walhasil harus ada satu ring terpasang di pembuluh darah jantungnya. Tentu serangan jantung di mana-mana mendadak ya Pak ya? Iya, betul. Tapi faktor pemicunya, faktor resikonya tidak mendadak. Bapak ternyata punya tensi ya Pak ya? Ya, ada tensi. Dulu tensinya berapa Pak, ingat nggak Pak? Pernah 150, 155 gitu ya. Saya kira udah tinggi menurut istri saya. Walaupun ada yang mengatakan kalau usia seperti Bapak ini ya wajar lah tensinya segitu gitu ya. Nah sekarang setelah melewati serangan jantung, pasang ring, berubah gaya hidup, menggunakan teknologi laser, sekarang tekanan darahnya berapa Pak? 120, 130. Oke, itu normal. Bawahnya 80. Iya, 80. Kolesterolnya dulu tinggi. Kolesterol jahat ya Mas Boy ya? Ya, LDL-nya Iya. tinggi dulu. Iya, saya kira agak tinggi. Cuma sekarang kayaknya lebih baik ya ketika kombinasi 3 itu saya pakai ya. Olahraga pernafasan, teknologi laser, terus minum obat itu saya kira cukup pede juga. Malah terakhir istri saya dia periksa agak tinggi gitu. Jadi Wah, jadi ngalahin istri. jadi saya bisa agak tersenyum juga. Ini yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak apa-apa. Nah, coba mungkin Bapak mau menyapa istrinya Pak. Buat istriku, Kamala Sofia, Mami, saya kira apa yang Mami lakukan itu untuk kebaikan saya. Dan buat anak saya dan mantu saya, tolong juga. Masih muda memang Anda oke semuanya ya. Tapi bisa dilihat contoh ayah kamu dan ibu kamu ya. Oke, harapannya apa sih Pak Boni? Harapan saya masih bisa produktif, menulis buku, menulis di jurnal, ya mendapat kesempatan bicara di berbagai tempat. Itu aja, hidup saya sederhana itu aja. Oh iya nih, satu lagi nih, kalau orang selalu di dalam politik bicara NKRI harga mati, kalau saya bilang sehat harga mati. Sehat adalah harga mati. Bapak nanti silakan. Di sini saya mau menjelaskan mengenai bagaimana sih teknologi laser bisa membantu pemirsa-pemirsa di rumah yang menderita hipertensi maupun kolesterol tinggi seperti yang dialami oleh Pak Boni. Makin meningkatnya usia kita, maka produksi nitrik oksid kita tuh menurun. Kita lihat, ini ada garis yang berwarna hitam ya, ini adalah rata-rata. Jadi rata-rata tuh ceritanya ya orangnya hidupnya mungkin nggak sehat-sehat amat, tapi nggak buruk-buruk amat. Nah, ini yang garis warna hijau, ini adalah orang yang hidupnya tuh sehat. Dan yang merah ini mungkin orang-orang yang menjalani sedentary lifestyle, atau kita sebut dengan sukanya diem doang, makan, junk food. Pada usia yang makin lanjut ya, mau orang yang sehat, mau orang yang tidak sehat, mau orang yang rata-rata, itu memang mengalami penurunan nitrik oksid. Dan nitrik oksid ini penting banget, terutama berpengaruh pada masalah tekanan darah. Karena nitrik oksid merupakan sebuah zat yang bisa meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Jadi kalau misalkan nitrik oksidnya tinggi, maka pembuluh darahnya bisa melebar. Kalau pembuluh darahnya bisa melebar, maka bisa turun tensinya.
fungsinya. Itu yang pertama, kalau kita berbicara masalah teknologi laser dengan tekanan darah. Kalau teknologi laser sama kolesterol, gimana sih caranya? Jadi si teknologi laser itu dia bisa merangsang dapur-dapur yang ada di sel-sel tubuh kita yang kita sebut dengan mitokondria untuk menghasilkan energi lebih banyak lagi. Nah, bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah gula darah dan kolesterol. Jadi gula darah sama kolesterolnya lebih banyak dimasak dan diubah menjadi energi. Gula darah kolesterolnya bisa turun, energinya bisa bertambah. Mumpung udah di sini, jadi saya mau mendekati Pak Boni gitu ya. Ini merupakan sebuah contoh ya. Contoh biar kita terus menjaga kesehatan kita. Menerapkan pola hidup sehat. Kalau kita ngomongin pola hidup sehat, itu banyak komponennya. Mulai dari pola makan, istirahat, aktivitas fisik. Dan yang tidak kalah penting adalah penggunaan teknologi, yaitu teknologi laser. Teknologi laser itu bisa dipakai bukan saja pada saat kamu sudah mengalami serangan jantung, tapi dipakai lebih dini itu lebih baik lagi. Jadi untuk mencegah, jangan sampai kena serangan jantung dulu. Pakai sejak dini, biar kita bisa meminimalisir faktor resiko yang kita punya. Kalau NKRI itu adalah harga mati, nah ini sehat ini adalah harga mati. Jadi saya setuju. Jadi untuk mendapatkan kesehatan ini memang perlu strategi. Ya, jadi nggak bisa kita tiba-tiba sehat ya. Walaupun Tuhan sudah ciptakan kita dalam kondisi yang sempurna, fisik yang sempurna, tapi kalau kita nggak jaga, kita nggak rawat dengan baik, maka ya strategi kita akan salah dan kita akan menjadi sakit begitu. Jadi sekali lagi menerapkan pola hidup sehat ini jangan menunggu sakit. Terapkanlah pola hidup sehat ini sedini mungkin. Ya, kemudian rajin medical check up, kemudian ikuti saran dokter dan juga rajin menggunakan teknologi laser ya. Kombinasi dari seluruh ini adalah merupakan strategi kita untuk tadi sehat itu adalah harga mati. Memang di luar sana banyak sekali yang lagi menganut prinsip YOLO ya. You only live You once. only love once. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Nah, tapi yang jadi masalah adalah betul Anda hidup hanya sekali. Tetapi ketika Anda menjalani kehidupan dengan cara yang tidak benar, maka kesehatan akan menjadi hambatannya. Kalau kita bisa menikmati dunia ini cuman karena nafsu kita yang cuman sekali dan akhirnya membuat kita tidak ada lagi di buka bumi ini, sangat disayangkan sekali kan? Nah, lebih baik kita bertanggung jawab seperti Pak Boni ini, dia menjaga kesehatannya dengan baik dan membuat kehidupannya lebih baik dan pastikan juga menjaga kontrol emosi, stres dan juga mengelola kesehatan dengan teknologi laser. Pastikan kalau Anda benar-benar mencintai keluarga Anda mencintai pasangan Anda dan anak Anda, jangan egois, miliki teknologi laser buat kesehatan hidup Anda. Oke. Nah pemirsa, bukan hanya Pak Boni yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ada juga kisah dari masyarakat Indonesia lainnya. Seperti apa? Ini dia kisahnya. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Pak Boni, terima kasih telah berbagi kisahnya kepada kami. Sehat selalu ya Pak ya. Insya Allah. Oke, Coach Arief terima kasih. Sama-sama. Mbak Preti terima kasih. Sama-sama. Mas Boy terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya kira pembahasan hari ini ringan, mudah dipahami, tapi memang konsekuensinya berat. Ya namanya sehat, masa nggak ada usaha? Harus ada usahanya. Kapan? Sesegera mungkin, karena siapa tahu dengan gaya hidup kita yang tidak sehat, penyakit-penyakit itu sedang mengintai kita. Gunakan teknologi laser. Seperti apa cara mendapatkannya? Simak perbincangan saya dengan Mas Panji berikut ini. Mas Panji, Ya. pemirsa, narasumber kami kali ini Pak Boni adalah seorang dosen ilmu politik. Dalam tatanan dunia politik beliau bilang NKRI harga mati, setuju dong? Setuju. Ya. Tapi di acara hari ini beliau memodifikasi, sehat baginya adalah harga mati. Setuju banget. Tapi jangan lupa juga loh bahwa yang namanya kesehatan ini juga perlu dinikmati. Nah. Kita nikmati prosesnya dan kita nikmati aktivitas kita yang bisa semakin jauh lebih baik ketika kita memiliki kesehatan. Siapa yang bisa menggaransi kesehatan kita kalau bukan kita sendiri? Tapi nggak ada upaya
Ya nggak bisa, harus ada upaya pemirsa. Betul sekali, upaya itu tapi bisa kita nikmati juga kalau kita memanfaatkan teknologi laser dari Dr. Laser. Penggunaannya mudah sekali. Tinggal menggunakan Dr. Laser ini 1 hari 2 kali saja, pagi dan juga malam hari, dan kemudian dikombinasikan dengan pola hidup yang lebih baik. Teknologi laser melengkapi segala usaha kita. Betul, dan pastinya Anda ingin memberikan yang terbaikan bagi diri Anda dan juga keluarga. Oleh karena itu, pastikanlah alat kesehatan yang membantu Anda dalam mengupayakan hidup yang sehat, ini yang terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar seperti Dr. Laser. Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim dokter kami secara gratis. Ini adalah bagian komitmen kami untuk membantu Anda dan keluarga bisa menjadi lebih sehat. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, atau Anda juga bisa mencari GoGo Mall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, dan rasakan manfaat terbaik dari Dr. Laser. Metro TV,